Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Pernahkah kalian mendengar tentang paham wahdatul wujud di Indonesia? Paham wahdatul wujud adalah sebuah konsep dalam filsafat dan teologi Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah satu dengan Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas yang sebenarnya. Paham wahdatul wujud awalnya dikembangkan oleh pemikiran seorang Ibnu Arabi, kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Ya, betul sekali. Di Indonesia, paham wahdatul wujud ini terkenal karena menjadi personifikasi dari seseorang yang bernama Syekh Siti Jenar, tokoh sufi yang hidup sezaman dengan Wali Songo. Tapi, tahukah kalian bahwa Syekh Siti Jenar bukanlah tokoh pertama di Indonesia yang memperkenalkan paham wahdatul wujud? Jauh sebelum Syekh Siti Jenar melakukan itu, sudah ada Syekh Hamzah Al-Fansuri yang dianggap sebagai penyebar paham wahdatul wujud pertama kali di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Lantas, siapakah sebenarnya Syekh Hamzah Al-Fansuri itu? Mungkin selama ini, banyak dari kita lebih mengenal beliau sebagai seorang sastrawan Melayu pertama yang memperkenalkan syair dengan kriteria puisi 4 baris, skema sajak berakhiran AAAA, di mana syair adalah suatu ungkapan dengan bentuk pengucapan yang indah dan menarik, seperti halnya pantun yang sangat populer dan digemari di kalangan masyarakat Nusantara. Kenyataannya, ketokohan seorang Hamzah Al-Fansuri jauh melebihi dari sekedar seorang sastrawan Melayu. Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah seorang tokoh ulama yang memiliki keahlian dan keluasan ilmu yang diakui oleh banyak kalangan semasa beliau masih hidup dan setelahnya. Syekh Hamzah Al-Fansuri hidup pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riyad Shah, pertengahan abad 16 Masehi, hingga awal abad 17 Masehi, yaitu hingga masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Syekh Hamzah Al-Fansuri berasal dari Pancur, sebuah tempat yang berada di pesisir Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pancur dalam sebutan Arabisasi menjadi Fansur, seperti yang menempel di ujung nama Hamzah Fansuri. Akan tetapi, dalam sajak-sajaknya disebutkan bahwa dirinya berasal dari Saharnawi, sebuah kota di Syam, tempat bermukimnya pedagang dan ulama Islam dari Persia dan Arab. Meskipun belum bisa dipastikan mengenai tempat kelahiran beliau, akan tetapi kedua tempat tersebut penting dalam kehidupan beliau. Di bidang keilmuan, Hamzah Al-Fansuri mempelajari secara serius dan sungguh-sungguh metode penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang begitu sistematis dan bersifat ilmiah. Penguasaan beliau yang mumpuni akan metode penulisan membuat kitab-kitab yang beliau tulis dan hasilkan, baik dalam bahasa Arab atau Persia, menjadi acuan utama masyarakat Muslim Melayu secara luas dalam mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra. Selain itu, Syekh Hamzah Al-Fansuri menjadi pelopor di bidang sastra, untuk penulisan syair-syair filosofis dan mistis yang bercorak Islam, di mana di dalamnya terkandung syair-syair beliau yang secara kualitas sangat sulit ditandingi oleh para penyair semasanya, atau bahkan sesudahnya. Beliau juga menguasai banyak bahasa, seperti Arab, Urdu, Parsi, Melayu, dan Jawa. Tersebab penguasaan akan banyak bahasa itu, beliau diperkirakan menjadi penulis di masa Kesultanan Alaiddin Riyad Shah, Sultan keempat yang bergelar Sayyid Mukamil. Untuk mencari dan menggali ilmu yang lebih dalam, Syekh Al-Fansuri memutuskan melakukan perjalanan dan pengembaraan lahir dan batin. Perjalanan itu beliau sebut sebagai perjalanan keilmuan yang bertujuan utama untuk dapat mengenal lebih baik tentang Tuhan. Dalam pengembaraan, beliau juga mencari bekal ilmu dan pengalaman untuk dapat memimpin dan mengembangkan pesantren di Oboh Simpang Kanan, Singkel. Beliau singgah dan menetap di banyak tempat, di antaranya adalah Kudus, Banten, Johor, Syam,
India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah. Hal lain yang menjadi nilai tambah dari perjalanan yang beliau lakukan adalah kemampuan beliau menyerap penguasaan bahasa lokal di setiap tempat yang beliau datangi. Skill bahasa yang beliau miliki berada pada tingkatan fasih. Akibat luasnya penguasaan bahasa yang beliau miliki, membuatnya lebih mudah mengetahui dan menguasai banyak hal. Selanjutnya, dalam perjalanan keilmuan yang beliau lakukan, tepatnya saat sedang berada di daerah Kudus, beliau tinggal di kampung kecil yang terletak di tengah hutan. Disitulah, Syekh Hamzah Al-Fansuri mengalami keadaan yang fana, hingga dapat mencapai penyatuannya dengan Sang Khalik yang merupakan cita-cita beliau, menemui wujud dirinya yang sejati, yang seakan-akan dilahirkan kembali. Ketekunan dalam menuntut ilmu, kemampuan bahasa yang luas, serta pengalaman hidup beragam yang beliau dapatkan, tak ayal membuat Syekh Hamzah Al-Fansuri menjadi tokoh ulama pamuncak di banyak bidang, seperti ilmu fiqh, tasawuf, tauhid, akhlak, mantik, sejarah, bahasa Arab, dan sastra. Kiprah dan ketokohan seorang Hamzah Fansuri dalam dunia keilmuan, keislaman, dan sastra, sungguh sulit untuk diabaikan. Pengaruh pemikiran beliau yang luas, tersebar salah satunya lewat kitab dan karya-karya sastra yang beliau tulis dan hasilkan. Beliau termasuk dalam kategori ulama Islam yang produktif dalam dunia tulis-menulis. Para penulis atau para penyair Melayu abad ke-17 dan ke-18, mayoritas berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawaian Syekh Hamzah Fansuri. Pengaruh beliau di bidang bahasa dan sastra tak terbantahkan. Hal ini bisa dibuktikan lewat beberapa hal. Pertama, sebagai penulis pertama kitab keilmuan yang menggunakan bahasa Melayu, Syekh Hamzah Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu dari sekedar lingua franca menjadi sebuah bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Itu membuat kedudukan bahasa Melayu di bidang keilmuan dan korespondensi menjadi sangat penting dan berkembang pesat bersama bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Kedua, jika membaca syair-syair dan risalah-risalah tasawuf yang ditulis Syekh Hamzah Fansuri, akan sangat terasa betapa besarnya jasa beliau dalam proses islamisasi bahasa Melayu, di mana proses islamisasi bahasa sama pentingnya dengan islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Di bidang ilmu filsafat, Syekh Hamzah Fansuri telah menjadi pelopor penerapan metode penafsiran atau hermeneutika kerohanian untuk karya sastranya, Asrar Al-Arifin, atau Rahasia Ahli Makrifat. Syekh Hamzah Fansuri memberi penafsiran atas puisinya sendiri, dengan analisis yang tajam, berlandaskan pengetahuan yang sangat luas, mencakup metafisika logika, epistemologi, dan estetika. Dengan penafsiran yang beliau berikan, berhasil membuat Asrar Al-Arifin menjadi sebuah risalah tasawuf yang sangat dalam isinya, dan luas cakrawala permasalahannya. Karya sastra Asrar Al-Arifin adalah sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dibuat oleh ahli tasawuf Nusantara. Asrar Al-Arifin bukan saja kitab tasawuf paling original yang pernah ditulis di dalam bahasa Melayu, tetapi juga merupakan kitab keagamaan klasik yang paling jernih dan cemerlang bahasanya. Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah ulama Islam yang beraliran Sunni, bermazhab Syafi'i. Beliau seorang pengikut tarekat Qadiriyah. Di Nusantara, Hamzah Fansuri lebih dikenal sebagai ulama sufi yang memiliki paham tasawuf wujudiyah atau wahdatul wujud. Syekh Hamzah Fansuri telah begitu banyak memberikan sumbangan terhadap peradaban Islam Nusantara. Karya-karya beliau, baik puisi maupun yang lainnya, telah banyak memberikan inspirasi bagi generasi-generasi sesudahnya. Melalui puisi-puisinya itu pula, Syekh Hamzah Fansuri menyebarkan dakwah Islamiyah. Jangan lupa ninggalin jejak ya, like boleh, komen juga boleh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.